Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran matematika hari ini yaitu kita akan membahas soal yang telah Ibu berikan pada minggu sebelumnya, yaitu soal di halaman 10. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah berapa banyak ubin warna putih jika ubin biru sebanyak 100 buah. Nah, kalian lihat pola pertama, pola ubin yang pertama itu ubin warna birunya 1 dan ubin warna putihnya adalah 9. Nah, kalian lihat juga pola yang kedua, ubin warna birunya 4. Nah, ubin warna putihnya adalah 4 tambah 4 tambah 4, 12 ya. Lihat pola yang ketiga, ubin warna birunya 9, maka ubin warna putihnya adalah 5 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 5 tambah berapa nih? 6 ya, benar. Jadi 16. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah ubin warna birunya adalah 100 buah. Nah, ini kan pola pertama, ubin warna birunya atau warna hitam ya di sini. Ini cuma 1. Nah, ubin di sini 1 kali 1. Oke, 1 kali 1. Nah, di pola yang kedua itu 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2 4. Berarti ubin warna hitamnya 4. Pola yang ketiga itu 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 berarti ubin warna hitamnya ada 9. Nah, jika ubin warna hitamnya adalah 100, berarti berapa kali berapa? Iya, betul. 10 kali 10. Nah, berarti kita akan mencari pola ubin yang ke-10. Ubin warna putihnya berapa? Nah, berarti kalau misalkan kita punya gambar seperti ini, kita buat ubin warna hitamnya adalah 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kurang lebih seperti ini, tapi ini tidak simetris ya. Jadi kalian harus pakai penggaris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah ubin warna birunya atau ubin warna hitam. Nah, berarti kalau misalkan di sini adalah ubin warna hitamnya 10 kali 10. Nah, di luarnya otomatis ada berapa? Berarti kan dilebihkan 1. Kalau di situ ada 10, berarti di sini ada berapa? 4. Nah, ada berapa? Berarti ke bawah juga ada 11 ya. Nah, atau kalau bisa kita hitung, ubin warna putihnya itu adalah di sini 11, di sini 11. Nah, di sini itu kan 11 juga harusnya, tapi atas dan bawah sudah dihitung. Berarti dikurang 2. Nah, 9. Ini juga 9. Berarti jadinya berapa? 11 atau 12? Ya, betul, 12, bukan 11 ya. Berarti ini 12, bawah juga 12. Bawah 12. Berarti di sini bukan 9, berapa? 10. Lebih 2 ya, bukan lebih 1. Lihat juga di soalnya. Di situ kalau misalkan ubinnya 1, ubin birunya 1, ubin putihnya 3, berarti lebihnya 2. Atasnya ya, sisi atas sama sisi bawahnya. Nah, kalau yang sisi samping-sampingnya sama, tapi dikurang dengan yang sisi atas dengan yang sisi bawah. Nah, sudah. Berarti kita tinggal tambahkan ubin putihnya ada berapa? Berarti 12 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 10. Nah, hasilnya adalah 24 ditambah 20 sama dengan 44. Nah, berarti ubin putihnya, jika ubin birunya adalah 100, maka ubin putihnya 44
2. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika ada soal seperti ini berarti kalian tentukan dulu ini menggunakan konsep barisan aritmatika atau barisan geometri. Dilihat ya, di situ ada kata-kata dan seterusnya tiap bulan bertambah Rp200. Nah, berarti di sini adalah bertambah 200. Nah, itu tuh sebagai apa? Ya, beda atau selisih tiap bulan. Nah, berarti kalian kalau menemukan soal seperti ini yaitu menggunakan konsep barisan aritmatika. Nah, yang ditanya apa? Di sini diketahui dulu, tulis yang diketahui apa? Bulan pertama itu ia menabung 1000. Nah, berarti bulan pertama sebagai apanya? A. A-nya itu 1000. Lalu selisihnya atau bedanya B-nya tiap bulan berapa? 200. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak uang yang ditabung Dina pada bulan ke-10. Nah, berarti yang ditanya adalah uang yang ditabung pada bulan ke-10 berapa? Berarti U10. Berarti kita langsung masukkan rumus UN aja ya. Berarti UN barisan aritmatika A plus N-1 B. Nah, berarti kalau ditanyanya U10 sama dengan langsung dimasukkan A-nya 1000 ditambah N-1 berarti 10 dikurang 1 berapa? 9 dikali B-nya berapa? 200. Nah, itu berapa hasilnya? 1000 ditambah 9 kali 200 1800. Nah, jadi berapa hasilnya? 2800. Jadi uang yang ditabung Dina pada bulan ke-10 adalah berapa? 2800 rupiah. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seekor amuba dapat membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Berapa jumlah amuba setelah 1 jam jika pada awalnya terdapat 2 amuba? Nah, lihat di sini adalah berarti pakai konsep apa? Barisan aritmatika atau geometri. Di sini ada kata-kata dia setiap menit membelah diri menjadi 2. Jadi kalau misalkan setiap 6 menit, misalkan 6 menit pertama itu hanya ada 2. Lalu 12 menit, ketika waktunya 12 menit berarti dia membelah menjadi 2. Dari 2 terus masing-masing individu membelah jadi 2. Ada berapa jadinya? Ada 4. Nah, berarti ini adalah pakai konsep perkalian, bukan selisih lagi ya. Nah, kalau yang pakai konsep perkalian itu apa namanya? Rasionya. Nah, itu rasionya. Berarti kita akan mencari menggunakan konsep barisan geometri. Oke, yang diketahuinya dulu ditulis. Seekor amuba dapat membelah diri menjadi 2 setiap menit. Berapakah? Dia awalnya terdapat berapa amuba? 2 amuba. Berarti A-nya itu adalah 2. Nah, sekarang R-nya, rasionya. Rasionya itu dia membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Tulis ya, setiap 6 menitnya. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah amuba. Jumlah amuba berarti jumlah seluruh amubanya. Berarti S-nya. Nah, kalau ada jumlah berarti yang ditanya adalah deretnya, S-nya ya. S berapa nih? Kita nggak tahu. Nah, di sini kan dia membelah setiap 6 menit. Nah, ini kan 1 jam. 1 jam itu 60 menit ya. Nah, 1 jam adalah 60 menit. 60 menit. Nah, berarti dia membelahnya setiap 6 menit. Nah, kita mencari N-nya adalah 60 menit. 1 jam dibagi 6 menit. Berapa hasilnya? 10 menit. 10 menit, sorry. 10 amuba, bukan 10 amuba. Nah, ketika 10 kali pembelahan, berarti N-nya adalah 10 ya. Yang kita cari adalah S10. 10-nya berapa? Udah. Oke. Langsung saja kita cari pakai rumus
deret geometri SN. SN untuk R-nya lebih dari 1 ya, karena R-nya di sini 2. Nah, berarti rumusnya apa? A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, sekarang S10 berarti ganti S-nya di 10 sama dengan A-nya berapa tadi? 2. Oke, kita tulis A-nya 2 dikali R pangkat N. Rasionya juga tadi berapa? 2 juga. 2 N-nya berapa? 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, jadinya berapa? 2 dikali 2 pangkat 10 itu berapa? 1024 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 1. Oke, sama dengan, nah, 2 dikali 1024 dikurang 1 jadi 1023. Nah, 2 dikali 1023 ini per 1 berarti sama aja ya, dibagi 1 berarti hasilnya dia sendiri, tinggal dikali. 2 dikali 1023 sama dengan 2000 2046. Nah, berarti jumlah amuba setelah 1 jam itu ada 2046 amuba. Nah, ditulis ya, jadi jumlah amubanya berapa? Amuba setelah 1 jam itu ada 2046 amuba. Nah, paham ya? Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang panjang potongannya membentuk deret geometri. Jika potongan terpendek adalah 6 cm dan potongan terpanjang adalah 192, maka tentukan panjang tali semula. Nah, di sini sudah diketahui ya, potongan talinya membentuk deret geometri. Oke, kita tulis yang diketahuinya dulu. Yang diketahuinya adalah berarti A-nya itu adalah potongan yang terpendeknya berapa? A-nya sama dengan 6 cm. Dan potongan terpanjang, nah, di sini dipotong menjadi berapa bagian? 6 bagian. Berarti yang terpanjang itu adalah suku ke-6-nya, suku terakhirnya. Berarti U6 sama dengan 192 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang tali semula sebelum dipotong. Berarti yang ditanya adalah jadi panjang tali pertama ditambah panjang tali kedua ditambah panjang tali ketiga sampai ditambah panjang tali ke-6. Itu namanya apa? S. Nah, SN-nya atau yang ditanya adalah S6 karena di sini ada 6 tali ya. Berarti langsung aja kita masukkan rumus SN. SN sama dengan untuk di sini R-nya belum tahu. Nah, karena R-nya belum tahu berarti kita cari dulu R-nya. Pakai rumus yang U6. Di sini kita tulis dulu ya rumus SN-nya tetap. Nah, kita belum punya nih R-nya. Oke, kita cari dulu. Ini berarti kita simpan dulu. Cara nyari R-nya seperti gimana? Ada yang tahu? Kalau yang udah ngerjain pasti bakal mempertanyakan hal yang sama dengan ibu. Cara nyari R-nya adalah kita pakai rumus UN dari U6. Oke, kita masukkan dulu rumus UN dari barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, karena di sini kita udah tahu U6, nah kita masukkan rumus U6-nya. Nilai U6-nya, sorry. A-nya juga kita udah tahu, A-nya itu berapa? 6. Nah, berarti kita masukkan juga 6 dikali R-nya itu kita nggak tahu, tapi N-nya kita tahu 6. Nah, masukkan 6 dikurang 1. Berarti U6-nya berapa nilainya tadi? Nih, 192. Berarti 192 sama dengan 6 dikali R pangkat 6 dikurang 1. Jadinya R pangkat 6 kurang 1, 5. Nah, kita mau nyari R-nya berarti si 6 ini pindah ruas ya ke sebelah kiri jadi dibagi. 192 dibagi 6 sama dengan R pangkat 5. Nah, 192 dibagi 6 itu hasilnya adalah 32. 32 sama dengan R pangkat 5.
Nah, ini kan masih R pangkat 5, sedangkan kita ingin mencari R-nya. Berarti kalau ingin mencari R-nya itu akar pangkat 5 dari 32. Atau kalian cari R itu sama dengan berapa dipangkatin 5 hasilnya 32. Berapa? Kalian coba dari angka terkecil. Nah, dari angka 1 kan pasti 1 semua, nggak mungkin. Nah, berarti dari angka 2 pangkat 5 berapa? Itu hasilnya 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4, ini 4, ini 16. 16 kali 2 adalah 32. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Berarti R-nya adalah 2. Nah, kita udah dapat nih R-nya 2. R sama dengan 2. Nah, langsung deh kita masukkan ke rumus S6. S6 sama dengan A-nya berapa? Nih ya, kita masukkan rumus ini ya. A-nya itu 6. 6 dikali R-nya itu 2. 2 pangkat N-nya itu 6. Nih, kurang 1 per R min 1. 2 kurang 1. Ayo diingat ya rumus deret geometrinya. Jangan sampai lupa. Nah, sama dengan 6 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 1. Nah, jadinya 6 dikali 64 dikurang 1, 63. 6 dikali 63 adalah 378. Nah, jadi dalam sentimeter ya. Jadi panjang tali semula adalah 378 cm. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ana menjumlahkan semua angka yang merupakan halaman dari sebuah buku, yaitu berjumlah 2593. Ternyata setelah dicek ulang, ada halaman yang belum terhitung. Jika buku tersebut terdiri atas 72 halaman, maka halaman berapa yang belum ikut terhitung? Nah, jika ada soal seperti ini, kalian analisis dulu. Ini menggunakan konsep barisan geometri atau barisan aritmatika. Oke. Lihat di situ adalah dijumlahkan semua angka yang ada di halaman. Nah, kalau halaman itu kan pasti angkanya berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, beda setiap halamannya berarti pasti sama. Bedanya yaitu berapa? Kan halaman itu 1, terus 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai halaman yang terakhir itu 72. Nah, ini kan bedanya berarti sama ya. Nah, bedanya adalah 1, 1, 1. Nah, berarti diketahui nih bedanya itu 1. Dan A-nya, suku pertamanya udah pasti 1. Karena halaman dimulai dari angka 1 ya. Terus bedanya itu berarti berapa? Selisihnya 1 juga. Nah, N-nya, karena ini ada 72 halaman, berarti N-nya itu sampai 72. Nah, total setelah si Ana menjumlahkan, nah kalau menjumlahkan semua angka berarti kan jadinya jatuhnya apa? Berarti kan ini ditambah ya, berarti bukan di. Nah, jadinya red ya. Nah, total setelah dia hitung itu 2593. Tapi ada halaman yang terlewat. Nah, berarti S72 dikurang, kan ada halaman yang terlewat X, kita misalkan X, kita nggak tahu halaman berapa. Nah, adalah 2593. 2593. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari si S72-nya itu sama aja seperti total yang tadi halaman dihitung Ana 2593 ditambah X. X ini kita nggak tahu halaman berapa yang nggak kehitung. Jadi kan harus ditambah si halaman yang terlewat. Nah, berarti kita pakai
S72. Kita masukkan dulu SN-nya, jangan lupa SN untuk barisan aritmatika. Apa rumus SN-nya? SN-nya itu adalah N per 2 dikali 2A plus N-1B kali B. Nah, sini kita SN-nya itu ini masukinnya nih. Kita tulis dulu deh, berarti yang ditanya adalah S72. 72 sama dengan 72 per 2 dikali 2, A-nya itu 1 ditambah N-nya itu 72, 72 dikurang 1, 71 kali B-nya juga 1. Oke. Nah, berarti S72-nya ini masukkan 2593 ditambah X sama dengan ini ya S72-nya. 72 dibagi 2 itu berapa? 36 dikali 2 kali 1 2 ditambah 71 dikali 1 71. Nah, berarti tetap ya ini 2593 tambah X sama dengan 36 dikali 2 ditambah 71 yaitu 73. Berarti 2593 tambah X sama dengan 36 dikali 73, hasilnya adalah 2628. Nah, berarti kalau kita mau mencari X-nya yaitu tinggal dikurang aja. Ini total seluruh halaman 2628. Nah, dikurang ini tadi yang anak hitung yang salah, ternyata ada yang terlewat 93. Berapa X-nya? Berapa? Yaitu 35. Nah, berarti ada halaman yang terlewat. Halaman yang terlewat itu jadi halaman yang terlewat oleh anak adalah halaman 35. Oke. Seperti ini. Paham ya? Paham. Oke, sampai sini saja. Jika masih ada yang bingung nanti silakan tanyakan ke ibu langsung. Dan juga berarti setelah ini kalian persiapan untuk ulangan harian. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.